Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tira Kamisa, NIM saya 21102011033. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi tugas ujian akhir saya pada mata kuliah Islam dan IPTEX. Di sini punya saya berjudul Aborsi Menurut Agama Islam. Pengertian aborsi berasal dari bahasa Latin, adalah berhentinya kehamilan yang kurang dari 20 minggu dan berakibat pada matinya janin. Istilah aborsi sendiri dalam ilmu kedokteran terdapat berbagai macam. Nah, di sini saya mempunyai tiga macam ilmu kedokteran. Istilah ilmu kedokteran ya. Nah, satu, spontaneous abortion. Itu adalah gugurnya kandungan karena adanya kecelakaan atau trauma kecelakaan yang tidak disengaja. Artinya, kandungan tersebut gugur dengan sendirinya atau faktor-faktor yang alamiah. Nah, yang kedua, itu ada induced aborsi yang mana artinya gugurnya kandungan karena disengaja. Biasanya karena memang ada faktor kejiwaan dan dapat mengganggu faktor rohani ibu yang mengandung. Bisa juga dilakukan karena faktor korban pemerkosaan ya. Nah, yang ketiga ada eugenik aborsi. Itu adalah gugurnya kandungan karena faktor disengaja, namun karena bayi yang dikandungkan mengalami cacat. Jika diteruskan keberadaan bayi tersebut di dalam rahim, maka akan membahayakan bagi si bayi itu sendiri. Lanjut. Di sini lanjutannya ya. Dalam hal ini, Islam secara tegas melarang. Jika ibu dan bayi tersebut masih bisa diselamatkan, tentu saja hal ini sangat dilarang oleh Islam. Masing-masing manusia memiliki hak hidup, tetapi pilihan aborsi tidak bisa dilakukan, apalagi jika dilakukan karena faktor pergaulan bebas atau perzinahan. Jika memang belum siap untuk memiliki bayi atau keturunan, maka dengan sabar jangan sampai melakukan perzinahan atau terpancing dengan hawa nafsu ya. Lanjut, di sini ada pertimbangan Islam mengenai aborsi. Masalah aborsi. Islam menyoroti dari berbagai aspek, salah satunya adalah masalah aborsi sangat berkaitan erat dengan masalah pembunuhan. Bayi atau janin sejak dikirimkan ruhnya ke dalam rahim sudah memiliki hak hidup. Janin tersebut membutuhkan nutrisi dan merekam proses hidupnya di dalam rahim. Untuk itu, sangat penting mengenai hamil di saat sudah halal dan berniat untuk membangun rumah tangga menurut Islam, keluarga sakinah dalam Islam, dan keluarga harmonis menurut Islam, serta sakinah mawadah warohmah yang penuh cinta kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengatur hal ini pada manusia bukan untuk melarang atau menjadikan manusia menjadi tertekan, tapi adanya aturan Islam tersebut justru menunjukkan bahwa Allah begitu sayang dan ingin melindungi manusia dari segala jalan keburukannya. Sedangkan yang Allah tawarkan adalah janji kelak akan dibalas di akhir. Selanjutnya di sini ada ketentuan aborsi di Indonesia berdasarkan Fatma MUI. Di Indonesia, hukum mengenai aborsi yang ditetapkan melalui Fatwa MUI nomor 4 tahun 2005. Mengacu pada ketentuan umum, aborsi diboleh dilakukan dalam keadaan darurat, yang mana jika tidak dilakukan maka akan mengancam nyawa sang ibu. Aborsi diperbolehkan karena ada uzur baik yang sifatnya darurat maupun hajat. Keadaan darurat tersebut antara lain ada dua, yaitu satu, wanita hamil yang menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan Chaverna, dan penyakit fisik berat lainnya yang sudah didiagnosa oleh dokter ya. Yang kedua ada dalam keadaan hamil yang mengancam nyawa sang ibu. Nah, adapun dalam keadaan hajat, maka yang diizinkan untuk melakukan tindakan aborsi antara lain sebagai berikut. Satu, janin yang dideteksi menderita cacat genetik yang dilahirkan maka akan sulit disembuhkan. Yang kedua, kehamilan akibat pemerkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang dan terdapat keluarga korban, dokter, serta ulama. Tiga, kebolehan aborsi yaitu sebelum janin berusia 40 hari. Nah, di sini ada dalil dari Al-Quran. Quran Surat Al-Isra ayat 33, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah melarang membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Kedua ada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa jika membunuh seorang manusia, maka ia seperti membunuh manusia seluruhnya. Yang ketiga ada
Quran Surat Al-Isra ayat 31. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan akan menimpa mereka. Nah, kesimpulannya, tidak sedikit yang menganggap bahwa aborsi merupakan pilihan terbaik sebagai jalan keluar satu-satunya dari kehamilan yang tidak direncanakan. Dalam hukum tersebut, aborsi di Indonesia tidak diizinkan, kecuali untuk situasi darurat yang mengancam nyawa ibu maupun janin, serta bagi korban pemerkosaan. Pengertian aborsi dalam pengertiannya berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah berhentinya kehamilan yang kurang dari 20 minggu dan berakibat pada matinya janin. Aborsi di Indonesia berdasarkan Fatwa MUI di Indonesia, hukum mengenai aborsi yang ditetapkan melalui Fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 mengacu pada ketentuan umum. Aborsi boleh dilakukan dalam keadaan darurat yang mana jika tidak dilakukan maka akan mengancam nyawa sang ibu. Quran Surat Al-Isra 33. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan alasan yang benar. Quran Surat Al-Isra 33. Di dalam ayat ini di atas dijelaskan bahwa Allah melarang membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Perilaku aborsi seperti ini tentu saja tidak diperbolehkan ya dan tidak boleh dilakukan di negara mayoritas muslim seperti Indonesia. Terima kasih. Baik, eh, presentasi saya sudah selesai. Apabila salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.